di dalam desa itu ada pertambangan, nambang gitu loh Pak. Itu nambang tentang tambangnya itu namanya andesit, batu ya. Nah itu semula itu liar gitu Pak, liar, terus kemudian ditertibkan, kemudian ada izin tambang dan lain sebagainya, IPL. Dulu sekali itu di bawah kewenangan kabupaten, jadi cukup SK Bupati. Tetapi sejak 2014 ke sana itu diambil alih oleh provinsi, tapi tidak berlangsung lama. Mulailah diambil pusat sejak 2017, 2018 ke sana. Sehingga semua izin tambang IPL itu yang mengeluarkan adalah pusat. Jadi kalau kabupaten tidak punya kewenangan belas, ini tidak punya kewenangan belas, izin-izin tidak ada, itu semua di pusat. Terus kemudian di sana itu ada permasalahan yang keras di desa itu muncul akibat dari penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan bener itu tadi di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Jadi waktu itu tuh melingkupi Purworejo dan Wonosobo. Dikeluarkanlah surat SK Gubernur nomor 590/20 tahun 2021. Nah, yang namanya tanah itu kan mesti pro kontra Pak. Apalagi waduk dengan skala besar seperti itu. Nah, terus kemudian pro kontra, belum juga izin tambangnya juga baru keluar. Izin yang tambang andesit ini keluar, pro kontra. Sehingga itu terjadilah rame gitu ya di sana. Nah, di sana BPN itu turun, Badan Pertanahan itu turun. Di sana itu untuk mengukur yang namanya waduk itu kan ya perlu diukur Pak, luasan dan lain sebagainya. Itu baru mau mengukur Pak, luas tanah ini si Suto, si Dedap, ini turun karena ada pro kontra, maka minta pengawalan polisi. Nah di sana terjadilah, geger sana sini. Terus ya seperti yang panjenengan lihat ya. Jadi ini di sini juga disampaikan bahwa banyak sudah aturan-aturan yang dikeluarkan untuk waduk itu. Ya, jadi ada beberapa kepentingan yang kalau waduk kan kepentingan nasional, ya. Ini ada terus intervensi gara-gara tambangi itu tadi gitu. Ada kayak kepentingan pribadi kayak apa gitu ya, ada di situ konflik gitu. Sebenarnya kalau tidak ada tambangi itu ya landai-landai saja ya, karena itu waduk sifatnya nasional dan itu sudah bertahun-tahun wis disosialisasikan dan sebagainya. Jadi di sini dari saya dari komisi ini tidak membela siapapun ya, baik dari gubernur yang katanya bupati ini lagi dibully lah, apalagi mulai ditarik-tarik ke politik karena bupati ini Demokrat, ini lawan PDIP sampai seperti itu. Padahal itu intinya nggak di situ gitu. Kan ini gorengan-gorengan saja. Pokoknya Pak Ganjar mencalon presiden lah, itu udah panjang itu buntutnya kemana-mana ya. Sebenarnya intinya itu. Nah, kalau ditanya represif enggak polisi gitu ya. Polisi itu kok ono sih diangkut-angkut di warung gitu ya. Nah, ini dari Komnas HAM itu sebenarnya sudah mengawal dari sejak awal. Komnas HAM sudah ada di situ. Tetapi mungkin pada saat itu tidak ada pengawalan. Nah, ini sudah turun semua, mulai dari KSP, DPR RI-nya, yang komisi yang membidangi ya turun
juga, kemudian komisi yang dapil situ, bukan komisi tapi dewan provinsi yang ada di dapil situ juga sudah turun, kemudian Komnas HAM turun, Ombudsman turun, semua ini semua lagi dibongkar semua. Kenapa ini bisa terjadi? Jadi diambil apa namanya? Jadi diambil ini jadi piye toh gitu. Kok sampai terjadi seperti ini. Jadi kita harapkan memang tidak ada seorang pun di sini kita juga semua yang mempunyai suara seperti ini untuk menjustifikasi ya satu dengan yang lain. Karena memang kalau dari sisi ini mesti ngomongin ini, di sisi ini ngomongin ini gitu ya. Jadi tidak ada titik temunya. Jadi ini sedang proses untuk melihat ini jadi piye toh gitu ya di sana gitu. Jadi apa namanya, perjalanannya memang seperti itu Bapak. Jadi apa, kalau dilihat memang kalau media kita kan sekarang kan era keterbukaan, semua orang bisa menyuting dan lain sebagainya. Hanya duduk perkaranya kan harus jelas gitu ya, dengan bukti-bukti, gambar, video dan semuanya serba otentik gitu. Jadi harus diselidiki dulu dan memang harus diketemukan gitu. Ini masalahnya kok sampai begini gitu. Seperti halnya waktu kita memperjuangkan waktu kita mau ada semen Gresik yang masuk di Kabupaten Pati, itu malah dulu belum ada medsos ya Mas, belum ada media, itu kan juga berkepanjangan larut-larut kontra pro dan lain sebagainya. Apalagi di proyek nasional, waduh bayangkan saja waduh ini sakiro ini gitu kan. Jadi kita bayangkan saja mega proyek sebesar itu. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan nih. Jadi pada intinya ini masih dalam proses semua. Jadi kita lebih baik mengademkan pikir ya, daripada ini nanti menjadi polemik yang semakin besar dan semakin besar. Wilayah yang kategori proyek nasional kan jadi ramai sekali ya, jadi harus diurai dengan yang intinya sesungguhnya segala sesuatu yang terkait dengan pembangunan yang menyangkut atau yang melibatkan banyak masyarakat dan ini kepentingan strategis pasti ada pro kontra. Tetapi semua saya kira harus diberikan kepada kearifan lokal kita sebagai bangsa yang berbudaya dan memiliki komitmen bersama-sama untuk musyawarah honorable itu. Alhamdulillah ini sudah sudah mulai turun pensi. Mudah-mudahan selain nanti semua akan pindah dan bergerak. Terima kasih.